Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama dengan saya, Dr. Anda Monika Andriani. Semangat belajar dari rumah dan semoga selalu sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga dalam kegiatan belajar hari ini berjalan dengan baik, sehingga kita memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pelajaran yang lalu kita belajar tentang menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks laporan percobaan. Ada tujuan yang akan kita capai dalam pelajaran hari ini, yaitu menganalisis struktur teks laporan percobaan. Berarti diharapkan nanti kalian bisa menganalisis struktur teks laporan percobaan. Kita belajar mengenai struktur. Ini seperti halnya teks-teks yang lain. Dalam laporan teks percobaan juga memiliki suatu struktur. Adapun struktur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah alat dan bahan, yang keempat langkah kerja atau langkah kegiatan, yang kelima adalah hasil percobaan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Itulah struktur teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu struktur teks laporan tersebut. Yang pertama adalah kita berbicara masalah judul. Jadi yang pertama adalah judul. Nah, judul itu apa? Dan apa yang dimaksud dengan judul dalam struktur? Judul adalah kepala karangan. Judul itu adalah sebagai gambaran awal sehingga pembaca itu bisa mengetahui gambaran atau garis besar dari sebuah teks laporan percobaan. Jadi kalau kita membuat atau memilih judul, harus memperhatikan syarat-syarat judul yang baik. Jadi kalau kita membuat judul, kita tidak sembarang membuat judul. Jadi kita harus memilih atau bisa membuat judul sehingga judul tersebut menarik bagi pembaca, sehingga pembaca itu merasa ingin mengetahui apa sebenarnya isi dari teks laporan tersebut, karena dia melihat judul tersebut sangat menarik. Nah, itu adalah guna kalian memilih atau membuat judul yang baik. Nah, di dalam membuat judul yang baik itu memiliki syarat-syarat. Syarat-syaratnya apa kalau kita membuat judul? Yang pertama adalah judul itu harus relevan. Nah, yang relevan itu yang bagaimana? Relevan itu adalah memiliki hubungan. Bahwa judul itu memiliki hubungan dengan tema. Dan judul juga memiliki hubungan dengan tujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan relevan. Jadi, kalau kalian membuat judul, tidak asal membuat judul, tetapi kalian harus judul harus relevan dengan apa? Dengan tema, demikian juga relevan dengan tujuan. Itu adalah yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, bahwa judul itu harus menarik. Menarik itu yang bagaimana?
Berarti menarik di sini adalah di dalam pilihan kata atau dalam memilih kata. Di dalam pilihan kata harus mampu membuat pembaca itu merasa ingin tahu untuk membaca. Nah, jadi itu menarik. Berarti dalam pilihan kata itu berarti kita harus mampu membuat pembaca itu merasa ingin tahu. Dengan judul, kadang kalau kita melihat judul, oh ini judulnya kok bagus ya, kok judulnya ini bagus, sehingga pembaca tuh merasa tertarik untuk membaca laporan tersebut. Nah, itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah menggambarkan isi secara garis besar. Berarti menggambarkan isi secara garis besar itu sudah bisa dilihat. Kalau misalnya judulnya tentang misalnya menanam kedelai, berarti orang sudah bisa membayang, oh berarti dalam teks ini berarti bercerita tentang menanam kedelai secara garis besar. Berarti itu sudah tahu. Itu adalah dalam memilih judul. Itu adalah uh, untuk struktur yang pertama. Itu mengenai judul. Nah, sekarang adalah struktur yang kedua, itu adalah tujuan. Tujuan, jadi ketika kita melakukan percobaan, maka kita harus memiliki tujuan. Nah, apa yang dimaksud dengan tujuan? Yang dimaksud dengan tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai di dalam melakukan percobaan. Nah, itu adalah tujuan. Misalnya dalam situasi corona atau saat ini di mana harga hand sanitizer itu sangat mahal atau mungkin langka, kemudian kita akan melaksanakan atau melakukan percobaan membuat hand sanitizer sendiri. Maka tujuannya adalah menghasilkan hand sanitizer yang murah. Nah, itu adalah tujuan. Kemudian untuk yang struktur yang ketiga itu adalah alat dan bahan. Jadi semua alat dari bahan yang digunakan dalam percobaan, misalnya pisau, gunting, sendok, itu disebut alat. Sedangkan air, lem, sabun, alkohol, itu disebut bahan. Jadi alat dan bahan itu adalah semua alat dan bahan yang digunakan. Itu adalah yang ketiga. Nah, sekarang ada yang keempat. Yang keempat itu apa? Yaitu adalah langkah kegiatan. Nah, langkah kegiatan itu adalah urutan kegiatan atau urutan kerja dalam suatu percobaan. Nah, di dalam langkah-langkah atau langkah kegiatan ini harus dilakukan dengan urut. Nah, tidak boleh dibolak-balik. Nah, apabila kalian melakukan langkah-langkah ini dibolak-balik, apa yang terjadi kira-kira? Nah, yang terjadi pasti percobaan tersebut akan menjadi gagal. Nah, contohnya kalau misalnya kalian melakukan percobaan, misalnya ini untuk anak perempuan ini yang sering, misalnya percobaan membuat kue. Nah, kalau misalnya percobaan membuat kue, aturannya atau langkah-langkahnya tidak urut, apa yang terjadi? Gagal. Mungkin kuenya bisa menjadi bantat. Nah, itu contoh. Kalau kalian melakukan langkah-langkah kegiatan tidak sesuai dengan prosedur atau tidak urut. Itu adalah langkah kegiatan. Nah, sekarang berikutnya yang kelima itu adalah sesuatu atau yang dimaksud dengan hasil. Nah, berarti ini adalah hasil. Nah, hasilnya apa? Nah, yaitu adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah percobaan. Itu adalah hasil. Kalau di situ ditulis sesuatu yang dihasilkan, itu adalah hasil.
Jadi hasil itu adalah sesuatu yang dihasilkan atau diperoleh dari sebuah percobaan. Itu adalah hasil. Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan. Nah, ini Bu kasih contoh kalimat. Kalau misalnya ada kalimat, ternyata dengan bahan yang murah kita dapat membuat hand sanitizer sendiri dengan mudah. Itu adalah contoh kalimat kesimpulan. Jadi Bu ulangi, ini contoh kalimat kesimpulan. Ternyata dengan bahan yang murah kita dapat membuat hand sanitizer sendiri dengan mudah. Nah, itu adalah kesimpulan. Jadi anak-anak, dalam struktur teks laporan percobaan berarti ada 6. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah alat dan bahan, yang keempat adalah langkah kegiatan, yang kelima adalah hasil, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, anak-anak, sekarang kita coba, mari kita lihat atau kita perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, nanti kita akan melihat bahwa kalimat-kalimat tersebut itu termasuk struktur yang mana. Termasuk bagian-bagian struktur yang mana. Nah, ini kita perhatikan contoh-contohnya. Ini kalimat yang pertama. Pembuatan slime tanpa borak bertujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Nah, di dalam tulisan itu, maaf Ibu salah yang menulisnya, itu kreativitas itu sebenarnya tidak menggunakan F, tetapi di situ menggunakan V, jadi berkreativitas. Jadi Ibu minta maaf di situ. Nah, itu termasuk yang mana? Termasuk struktur bagian mana? Nah, itu adalah termasuk struktur bagian tujuan, karena sudah jelas kan di situ sudah ada kata bertujuan agar kita. Nah, itu adalah berarti termasuk struktur tujuan. Nah, kemudian kalimat yang kedua. Nah, dalam membuat slime tanpa borak, kita membutuhkan 1. Lempo final secukupnya. Yang kedua, sendok untuk mengaduk. Nah, itu termasuk struktur bagian apa? Yang mana? Ini adalah termasuk struktur, ya, yaitu adalah alat dan bahan. Jadi alatnya itu adalah sendok, bahannya adalah lem. Nah, itu adalah bagian dari alat dan bahan. Nah, sekarang kalimat yang ketiga. Ini ada kalimat seperti aduklah campuran tersebut sampai merata. Kalau sudah ada aduklah campuran tersebut sampai merata, itu termasuk struktur bagian yang mana? Nah, itu termasuk struktur bagian langkah kerja atau langkah kegiatan. Nah, kemudian untuk kalimat yang keempat, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan borak. Berarti di situ termasuk bagian struktur hasil. Nah, sekarang untuk kalimat yang terakhir, ada kalimat dengan membuat slime tanpa borak, kreativitas menjadi pengakuan kita menjadi. Nah, itu bukan pengakuan, itu adalah
pengetahuan. Jadi itu adalah bukan pengakuan tapi pengetahuan kita menjadi bertambah. Ya, jadi Ibu ulang. Dengan membuat slime tanpa borak, kreativitas menjadi pengetahuan kita atau kreativitas menjadi apa? Pengetahuan kita itu menjadi bertambah. Dan di situ kreativitas juga harus menggunakan V, tidak menggunakan F. Nah, itu termasuk apa? Berarti di situ adalah termasuk struktur kesimpulan. Nah, jadi anak-anak, itu adalah merupakan suatu contoh yang nantinya kalian bisa menentukan. Nanti kalau misalnya ada soal-soal yang disuruh menentukan struktur, kalian sudah tahu, oh ini termasuk tujuan, oh ini termasuk alat dan bahan, oh ini termasuk hasil, oh ini termasuk simpulan. Berarti kalian sudah tahu. Kalian perhatikan kalimat-kalimatnya. Kalau tujuan itu yang bagaimana, kemudian alat yang bagaimana, nah itu adalah termasuk struktur. Dan struktur di dalam sebuah teks laporan percobaan. Nah, jika kalimat tadi dirangkai menjadi teks percobaan, nah coba, bisakah kalian membuat judul yang tepat? Nah, coba nanti kalian buat judul, kemudian tuliskan judul yang tepat dalam kolom komentar WA pribadi Ibu, atau mungkin bisa di dalam WA, bisa grup bahasa Indonesia. Jadi coba nanti tulis di judul yang tepat menurut kalian, kira-kira judul yang tepat apa ya? Coba kalian buat, kemudian nanti kirim melalui WA grup bahasa Indonesia. Jadi itu tentang struktur teks laporan percobaan. Kira-kira kalau misalnya nanti ada yang belum jelas, boleh bertanya melalui WA Ibu secara pribadi tentang struktur yang Ibu sampaikan. Nah, nanti kalau kalian ada yang bertanya, Ibu akan menjawab atau secara pribadi. Atau bisa juga kalau misalnya melalui di WA grup bahasa Indonesia juga boleh kalau misalnya bertanya. Ya, Ibu rasa sampai sini, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf, dan semangat belajar terus. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita, terlebih bagi untuk perkembangan nanti kalau kalian di dalam masyarakat atau mungkin dalam jenjang berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.